Menurut saya, ketika Anda berbicara seenaknya dan mengklaim itu adalah kebenaran, yang sebenarnya bukan kebenaran, itu juga adalah penistaan. Memangnya di dalam Al-Quran berurutan. Penciptaan ada di mana? Surah berapa penciptaan? Apakah penciptaan ada di surah 1? Jadi lebih baik jika Anda memang hanya asumsi dan Anda tidak memahami cara bacanya, lebih baik jangan buat statement. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon, kami akan berdiskusi sebuah video dari Edi Praitno. Nah, Bapak Ibu, di dalam video tersebut, Pak Edi sedang mengomentari sebuah video dari Ibu Rita Wahyu, yang dimana Ibu Rita itu berbicara tentang dimana Yesus yang tidak mengetahui hari kiamat. Tetapi dari pembahasan Pak Edi ini, dia sedang membahas yang lain juga. Apakah pembahasan dari Pak Edi tersebut, apakah sesuai dengan Alkitab? Kita langsung saja akan berdiskusi dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Iya bro, hari ini kita akan berdiskusi sebuah video dari Pak Edi. Dan Pak Edi ini sudah lama kita tidak berdiskusi pernyataan-pernyataan beliau bro. Nah bro, saya akan bertanya yang pertama bro. Ketika Pak Edi ini mengomentari tentang Markus 13 ayat 32, sebelum dia ke situ dan dia menyatakan bahwa kenapa kita harus melihat dari Markus. Padahal pernyataan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat ini ada juga pada kitab lain. Tetapi kenapa menurut Pak Edi, kenapa harus lihat di Markus? Karena menurut Pak Edi, menurut beberapa pakar Alkitab Kristen menyatakan bahwa Injil awal adalah Markus, bukan Matius. Dan menurut Pak Edi, Injil-Injil yang lain seperti Matius, Lukas, dan Yohanes itu merupakan penulisan ulang atau hanya meniru dari kitab Markus ini. Bagaimana bro menanggapi pernyataan Pak Edi ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Yang pertama coba dah, kan sudah ada dijual Alkitab. Silakan Anda buka, Anda baca, isinya sama apa enggak. Apakah Matius, Lukas itu memplagiat tulisan dari Markus? Orang Kristen sendiri tidak pernah mengklaim bahwa tulisan yang terutama, yang paling muncul pertama adalah Matius. Tidak. Kenapa urutannya seperti itu? Kembali, kita harus melihat apakah di sana diurutkan di dalam Injil, urutan Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes diurutkan, yaitu ada tertentu nggak tujuannya. Itu kan harus dikaji dulu. Atau memang ditaruh sedemikian, memang sudah dari dulu seperti itu, tapi kan nggak mengubah isi. Sekarang kembali saya tanyakan, memangnya di dalam Al-Quran berurutan. Penciptaan ada di mana? Surah berapa penciptaan? Apakah penciptaan ada di surah 1? Nah, itu kan tidak menjadi masalah selama makna teologis dan tulisan yang sudah diakui, disaksikan, itu terdapat di sana. Jadi coba Anda buka lagi isinya plagiat atau tidak. Ya, jangan asal bicara, meniru. Siapa bilang, Pak? Apalagi Anda mengatasnamakan pakar Alkitab berkata bahwa Matius dan Lukas meniru. Meniru itu kan plagiat. Tapi kalau Anda baca dan Anda pelajari, Anda akan ketemu bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan Yesus dari sudut pandang yang berbeda,
yaitu sudut pandang yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Jadi lebih baik jika Anda memang hanya asumsi dan Anda tidak memahami cara bacanya, lebih baik jangan buat statement. Karena kita bisa melihat bahwa ternyata kemarin meributkan soal Holy Wings, penistaan. Menurut saya, ketika Anda berbicara seenaknya dan mengklaim itu adalah kebenaran, yang sebenarnya bukan kebenaran, itu juga adalah penistaan. Tapi ya kita orang Kristen memahami saja. Memahami lah. Ya, jadi tidak ada plagiat, dan orang Kristen pun tidak mengakui juga, mengklaim bahwa Matius pertama, Markus yang kedua, Lukas yang ketiga, dan seterusnya. Tidak juga seperti itu. Itu ya. Jadi terima kasih, bro. Oke, bro. Pertanyaan yang kedua, bro. Pak Edi ini kembali mengutip dari Lukas 22 ayat 41 yang dimana Yesus berdoa. Dan menurut Pak Edi, cara berdoa Yesus ini adalah cara berdoanya orang Muslim, yaitu Yesus berlutut. Di situ dia melihat bahwa Yesus berlutut, yang kemudian Yesus maju di ayat itu menyatakan bahwa Yesus maju selempar batu dari murid-murid. Jadi kan kalau cara berdoa orang Muslim itu kan ada satu orang di depan dan ada yang lain di belakangnya. Dan menurut dia itulah cara orang Yesus melakukan cara berdoa Yesus sama seperti orang Muslim. Gimana, bro, menanggapi pernyataan tersebut, bro? Ya, thank you, bro. Coba, ini lucu ya, mencocok logi. Ya, saya juga habis kata-kata sebenarnya. Ya, tapi ya sudah, kita jelaskan ya. Kita jelaskan saja. Coba dibuka Matius 14 ayat yang ke-19. Matius 14 ayat yang ke-19. Saya boleh minta tolong bro untuk bacakan. Matius 14 ayat yang ke-19. Matius 14 ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadahkan ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya tanya, apakah formasi yang tadi disebutkan bahwa Yesus berdoa seperti orang Islam? Ada tidak di situ? Nggak ada. Yesus berdoa sambil berdiri. Yesus berdoa sambil berdiri menghadap ke langit. Itu ya. Nah, terus kalau kita katakan, oh kalau berdoa ada formasinya, seperti orang Islam. Baca lagi selanjutnya, bro. Matius 14 ayat 23. Ayat 23-nya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Iya, terus di mana? Jadi berdoa ini bukan masalah yang penting harus berjamaah atau sendiri harus ada formasinya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, saya tunjukkan ayat ini supaya beliau mengerti dan memahami bahwa kalau beliau pakai ayat itu berkata bahwa Yesus kalau berdoa seperti orang Islam ada formasinya dan berlutut, sujud. Tadi saya udah baca di Matius 14 ayat 19 bahwa Yesus menengadah ke langit kok. Bersujud nggak dia? Enggak. Dia mengadakan ke langit, mengucap syukur.
atas berkat. Lalu di ayat 23 juga dia nggak perlu formasi untuk berdoa. Jadi jangan cocok-cocok logi. Oh, ayat ini Yesus berdoa sedemikian seperti orang Islam berdoa. Ya biarlah cara orang Islam berdoa milik orang Islam. Jangan paksakan dari kitab suci Kristen. Karena ketika Anda paksakan, Anda akan memakan sendiri kesalahan fatal dari statement Anda. Ya itu kan ya harus dipahami. Ya sebenarnya masih banyak lagi lah. Cuma 2 ayat ini aja sudah bukti kok. Enggak harus berdoa seperti orang Islam berdoa. Karena memang berbeda. Itulah. Ya, demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang ketiga bro. Ini kalau bro mau memberikan pengertian kepada kita, tapi kalau bro nggak jawab juga nggak apa-apa, karena menurut saya sepertinya udah terjawab di pertanyaan pertama tadi, karena memang Pak Edi ini berasumsi bahwa kitab Markus ini diikuti oleh kitab-kitab yang lain, diplagiat tadi, makanya dia melihat bahwa Markus 11 dan Matius 22 kok berbeda kisahnya, padahal itu kisah yang sama tapi kok ditulis berbeda. Gimana bro? Apa bro mau menanggapi hal tersebut? Kan dia bilang kok penulisannya berbeda gitu kisahnya bro. Ya gimana bro? Saya tanggapi sedikit aja ya bro ya. Sekarang saya mengajak Pak Edi, kita sama-sama melihat suatu peristiwa. Kita melihat, ya kita menontonlah suatu film. Dan setelah itu saya biarkan Pak Edi untuk menuliskan sinopsis. Saya juga menuliskan sinopsis. Apakah sama? Belum tentu sama. Dua pribadi yang berbeda, ya berbeda. Kenapa harus dipaksakan untuk sama? Ini kitab suci, bukan copy paste. Harus dipahami dong. Jangan memberi batasan-batasan pada kitab suci. Apalagi batasan yang didasari dengan pikiran yang tidak memahami. Justru kitab suci itu menerangkan kepada kita yang berdosa ini, supaya mengerti kebenaran. Jangan terbalik. Jangan kita yang menjudge kitab suci. Maka mengapa saya tidak pernah menjudge kitab suci orang Islam? Terkadang memang orang-orang yang mualaf ini tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya itu mengajarkan ajaran baik, sehingga menjadi ekstremis dan akhirnya menyerang keyakinan orang lain, menyakiti, merendahkan keyakinan orang lain dengan cara mereka yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh fakta dari kitab suci. Ya jangan seperti itulah. Jangan Anda yang beri batasan kepada kitab suci. Siapa? Siapa kita? Siapa manusia yang berdosa ini? Allah yang memberi batasan kepada Anda. Bukan kita yang beri batasan kepada kitab suci. Jadi harus dipahami itu ya. Dari cara Anda berpola pikir, dari cara Anda mengeluarkan statement, terlihat sekali bagaimana Anda menempatkan yang namanya Allah di dalam pikiran Anda. Jadi demikian bro. Thank you. Oke bro, pertanyaan yang terakhir bro. Ini merupakan hal yang mau dibahas oleh Pak Edi sebenarnya, cuma nggak tahu kenapa Pak Edi membahas banyak hal ya. Itu pertanyaannya. Dan di situ Pak Edi juga menanyakan bahwa kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat yang tertulis di dalam Markus 13 ayat 32, dan Pak Edi bilang ya betul, Yesus karena memang manusia yang hanya tahu hari kiamat ya, hanya Allah saja. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Iya, thank you bro. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa Yesus tidak bilang saja bahwa aku tidak tahu hari kiamat?
Kenapa di dalam Markus 13 ayat 32 ada sebuah literatur yang ada sebuah kata, yaitu dengan kata anak pun tidak. Bukan aku loh, anak pun tidak. Kenapa Markus menuliskan dengan kata anak? Apa yang dimaksudkan dengan anak? Saya kasih spoilernya aja. Disebut sebagai anak manusia, son of the man, and son of God. Dia anak Allah, anak manusia, inkarnasi, dua natur menjadi satu, tapi tidak tertukar. Kualitasnya tidak tertukar. Artinya bagaimana? Tidak tertukar. Jangan mentang-mentang dia Allah, dia menghilangkan rasa lapar di daging manusianya. Tidak. Karena dia menciptakan manusia dengan fisik dan dia bisa lapar. Itu ciptaan Tuhan. Maka dia mengambil rupa dan dia bisa lapar. Itu harus diperhatikan. Kata anak ini berbicara tentang penugasan atau saat kondisi di mana Yesus, yaitu firman Allah, yang mengambil rupa manusia. Saat itulah disebut anak. Anak datang ke dunia, itu ada sebuah tujuan. Maka kalau membaca di dalam Filipi 2 ayat 6-8, Anda silakan pelajari dulu kata kenosis. Sebagai anak dia tidak tahu karena dia tidak berwenang sebagai anak. Kenapa dia tidak berwenang? Karena dia membatasi keilahiannya. Dan dia mengambil rupa manusia. Dia Allah yang besar. Mengambil rupa manusia menjadi kecil. Itu dari besar jadi kecil. Dia merendahkan diri. Membatasi keilahiannya terbungkus di dalam daging. Penugasan pada saat penugasan ini. Itu berada yang namanya kenosis. Itu harus dipahami. Nah, sama seperti saya umpamakan begini. Ada seorang anak di sekolah dia menjadi ketua kelas. Dia bisa mengatur-ngatur. Sebagai ketua kelas dia bisa mengatur-ngatur temannya. Betul ya? Sebagai ketua kelas dia bisa mengatur teman-temannya. Sekarang ketika dia pulang ke rumah, apakah dia juga bisa ngatur-ngatur itu isi rumah? Dia ngatur orang tuanya dan sebagainya. Ada sebuah perbedaan. Pribadi itu tetap pribadi itu. Tapi delegasinya beda. Kondisinya berbeda. Saat dia di rumah, dia bukan ketua kelas. Tetap waktu dia pulang ke rumah, dia itu punya title sebagai ketua kelas. Tapi wewenangnya itu dibatasi di rumah. Yesus Kristus bukan hanya manusia saja, namun Allah manusia. Sempurna dalam kealahan, sempurna dalam kemanusiaan. Namun saat dia datang ke dunia, dia membatasi keilahiannya. Bukan berarti dia bukan Allah. Sekali lagi saya jelaskan. Waktu anak itu adalah ketua kelas, dia pulang, bukan berarti dia tidak ketua kelas. Tetapi waktu di rumah, dia membatasi peran ketua kelasnya, karena dia di rumah, dia nggak bisa ngatur seorang orang tua seenak-enaknya seperti dia ngatur teman-teman di sekolah. Tapi sebagai anak, ada peran-peran yang memang bukan wewenang ketua kelas untuk melakukannya sebagai anak di rumah. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, maka Anda harus memahami dulu, belajar dulu. Bukan hanya berbicara, oh iya Yesus tidak tahu. Iya, itu orang awam juga kalau baca seperti itu pertanyaan. Banyak orang Kristen juga seperti itu pertanyaannya. Karena awam dan tidak belajar. Pertanyaannya, kalau Anda tidak belajar, sama seperti orang-orang awam. Lalu Anda masuk ke agama yang lain dan merasa Anda pro, merasa Anda sudah expert sekali sebagai orang Kristen,
tahu segalanya sebagai orang Kristen tanpa belajar, terus Anda nyerang. Itu nggak bisa. Karena Anda tidak memiliki kapabilitas untuk berargumen. Karena pembelajarannya Anda lewati sebagai orang Kristen. Jadi itu harus dipahami. Dan menurut saya, Anda boleh berdiskusi tentang Kristen. Kita bukan melarang orang Islam berdiskusi tentang Kristen. Tidak. Silakan diskusi. Tapi jangan buat statement yang ngawur. Buat statement yang menyakiti. Buat statement pernyataan yang merendahkan. Silakan bahas saja sesukamu. Bahas satu Alkitab juga boleh. Diskusikan. Tapi bukan berarti Anda membuat statement, kesimpulan akhir. Tanpa kajian-kajian yang jelas. Itu kan hanya ngobrol-ngobrol saja. Tapi statementnya sudah yakin sekali bahwa statement Anda sudah benar. Jadi demikian bro dari saya. Oke, thank you bro untuk hari ini sudah menjawab setiap pertanyaan, dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri video pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini. Ya kembali, memang di dalam penulisan dan terjemahan demi terjemahan, memang ada beberapa kendala yang bahasa manusia tidak bisa selesaikan. Yaitu akan ada selalu kesenjangan, perbedaan makna dari bahasa A, bahasa B, bahasa C, bahasa D. Tetapi ingat bahwa apapun bahasanya, selalu tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan kepada para penulis selalu memiliki makna. Maka itu tidak terlepas dari makna itu. Dan Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa kita harus berada di dalam pemuritan. Dan ketika kita berada di dalam pemuritan, kita akan melakukan banyak studi banding antara bahasa ini dengan bahasa ini, terjemahan A dengan terjemahan B, terjemahan C dengan terjemahan C. Dan ketika proses itu dilakukan secara tekun, proses itu dilakukan secara rendah hati, maka kita akan kuat di dalam pengertian kepada firman Tuhan. Dan makna yang Tuhan kasihkan kepada kita, itu akan kita temukan. Jangan berlebihan dan jangan terlalu yakin bila kesimpulan Anda adalah benar. Jika proses pemuritan itu dilewati, orang Kristen saja perlu lewat proses pemuritan. Apalagi bukan orang Kristen untuk memahami Alkitab. Itu. Jadi demikian dari saya, bro. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.